Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Saleha dari Ekonomi Pembangunan NPM 2021-02-048. Saya akan membawakan materi tentang sosial budaya. Satu, dari pengertian manusia dan penciptaan manusia. Penciptaan manusia dari tanah. Menurut Johari mengatakan bahwa manusia diciptakan dari beberapa fase yang kemudian menjadi air, mani, segumpal darah, segumpal daging, dan tulang. Sebagaimana telah dilafazkan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 53, yang berarti tanah kering. Dalam ayat tersebut dijelaskan proses kejadian Nabi Isa yang dalam proses penciptanya memiliki kesamaan dengan Nabi Adam. Keduanya, baiknya Nabi Adam maupun Nabi Isa, sama-sama tidak memiliki bapa. Lebih lanjut membahas dalam tafsirnya dijelaskan bahwa menunjukkan pada sesuatu bersifat materi terlihat oleh mata manusia, yakni jasmani. Dengan kata lain, Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan tanah kering tanpa seorang bapak melalui rahim suci Maryam. Tercipta tersebut sama seperti Allah menciptakan bapak dari semua manusia, yaitu Nabi Adam. Sementara itu dalam lafaz kun dalam potongan ayat di atas menunjukkan Nabi Isa diciptakan dari ruh Tuhan. Maksudnya Allah meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim suci Maryam. Dan manusia diciptakan sangat-sangat sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa alasan, di balik penciptaan tersebut Allah memiliki tujuan-tujuan. Karenanya memahami tujuan penciptaan diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Dan patutlah kita bersyukur sebagai manusia diciptakan sangat sempurna dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari tumbuhan, hewan, kitalah manusia yang paling sempurna. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah manusia dan ekosistem di alam sekitar. Apa sih sebenarnya ekosistem itu? Ekosistem itu adalah suatu hubungan yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan di mana mereka berada. Sebuah ekosistem ini terbentuk oleh dua komponen utama. Ada komponen biotik atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, juga komponen abiotik atau benda mati seperti suhu udara, sinar matahari, air, dan tanah. Secara umum ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem darat, air, dan buatan. Ekosistem ada beberapa jenis, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari. Kalau yang di ini adalah ekosistem yang berada di pertemuan sungai dan laut berupa muara sungai yang sangat lebar, rawa-rawa, pantai, tak banyak hewan yang bisa hidup di ekosistem ini. Ekosistem pantai, perbatasan darat dan laut itu pantai. Ciri utama yang ada daerah ini berpasir dan beberapa ada batu karangnya. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang penting karena di sanalah terjadi perkembangbiakan ikan laut. Ekosistem darat. Ekosistem darat ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan hujan tropis. Sesuai namanya, hutan hujan tropis ini berada di wilayah tropis dan subtropis. Biasanya ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Tanah subur dan lembab. Hutan hujan tropis menjadi tempat hidup favorit ribuan flora dan fauna. Sabana. Sabana ini merupakan daerah padang rumput yang luas dan dikelilingi oleh pohon sabana, ada di NTT dan NTB. Gurun. Gurun adalah wilayah yang luas, tandus dan gersang, juga sangat panas dan kering udaranya. Contohnya Gurun Sahara di Afrika dan Gobi di Asia. Manusia dan keindahan hidup. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.
Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang baik dilakukan. Dan kita pun bisa memilih perbuatan mana yang baik, positif atau buruk, negatif, buat diri kita sendiri. Keindahan. Keindahan sering diutarakan kepada situasi tertentu. Artinya kata keindahan yaitu berasal dari kata indah. Artinya bagus, permai, cantik, elok, dan sebagainya. Hubungan manusia dan keindahan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah diuntungkan dalam berbagai bentuk kesenian, seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang manusia sangat luas karena sekarang manusia dan kecemasan hidupnya. Hidup memang tak selalu berjalan mulus. Terkadang masalah datang untuk menguji kita sebagai manusia. Wajar kita merasa khawatir atau cemas akan masalah hidup yang menerpa, namun terlalu khawatir hingga menimbulkan depresi juga bukan hal yang bagus untuk kita sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup? Dilansir dari berikut beberapa cara mengatasi kecemasan. Untuk mengatasi kecemasan yaitu harus sering berolahraga, berpikiran positif, jangan selalu berpikiran negatif. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu akan menimbulkan kecemasan bagi kita sendiri. Dan cara atau pemicu ada beberapa pemicu seperti pekerjaan yang penuh tekanan atau lingkungan kerja. 2. Mengemudi atau bepergian. 3. Genetika kecemasan bisa muncul dalam keluarga Anda. 4. Menghentikan dari obat-obatan tertentu. Efek samping dari obat-obatan tertentu, trauma, fobia seperti agorafobia, takut ruang ramai atau terbuka, dan klaustrofobia, takut ruang kecil. Beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau sama sakit kronis, mengalami penyakit mental lain seperti depresi. Kafein. Mengadopsi terapi perilaku kognitif CBT. CBT membantu orang mempelajari beberapa cara berpikir dan bereaksi terhadap situasi yang menyebabkan kecemasan. Demikianlah materi dari sosial budaya.